Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas kehadirannya sehingga kita dapat menerima nikmat yang besar seperti saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Syamil Alfari dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan soal materi biologi kelas 10, yaitu tentang virus. Kita masuk ke soal yang pertama. Ketika ada seseorang yang sakit flu, Anda tiba-tiba dalam beberapa hari mengalami penyakit serupa. Hal itu disebabkan oleh A. Virus, B. Asam nukleat, C. Kapsid, D. Penyakit, E. Filamen. Untuk teman-teman ketahui, penyakit flu atau bisa disebut dengan influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh orthomyxovirus. Orthomyxovirus adalah virus yang berbentuk seperti bola yang dapat menyebar melalui sistem pernapasan manusia. Biasanya virus influenza menyerang sistem pernapasan manusia sehingga kita mengalami batuk serta hidung yang berlendir. Ketika teman-teman mengalami kontak langsung dengan penderita virus influenza, maka teman-teman yang tidak memiliki kekebalan tubuh yang kuat dapat terinfeksi. Hal ini dikarenakan virus ini menyebar melalui sistem pernapasan. Gejala influenza adalah demam, sakit kepala, pegal linu otot, dan kehilangan nafsu makan. Orang yang terserang influenza biasanya akan sembuh dalam 3-7 hari. Pencegahan terhadap penyakit influenza adalah dengan menjaga daya tahan tubuh, memakai masker, meminum vitamin, dan menghindari kontak langsung dengan penderita influenza. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah A, yaitu virus. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berapakah ukuran virus? Sekilas info tentang virus. Virus merupakan makhluk ciptaan Allah yang bersifat aseluler atau tidak memiliki sel. Virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Dan virus berukuran mikroskopis, yaitu berdiameter berkisar antara 20 sampai 300 nanometer. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah D. Ukuran virus yaitu 20 sampai 300 nanometer. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Mengapa virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron? Virus yang berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri, tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop yang biasanya digunakan untuk melihat bakteri. Melainkan untuk melihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa ini, kita harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi, alasan virus tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop selain mikroskop elektron adalah karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu C. Selanjutnya, soal nomor 4. Virion atau partikel lengkap virus terdiri dari... Untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah B. Asam nukleat dan kapsid. Karena untuk mendapat satu partikel virus yang lengkap, virus tersebut harus memiliki asam nukleat, yaitu inti virus, dan kapsid sebagai pelindung dari asam nukleat. Kita lanjut ke soal kelima. Virus memerintahkan sel inang untuk membuat partikel bagian virus menggunakan... perlu teman-teman ketahui, proses reproduksi atau replikasi virus, mereka tidak bisa untuk melakukan proses replikasi itu dengan sendirinya, melainkan mereka harus memiliki sel inang untuk melakukan proses replikasi tersebut. Dalam proses replikasi, virus menyuntikkan asam nukleatnya ke dalam sel inangnya untuk kayak menguasai DNA dari sel inang tersebut. Jadi, partikel bagian virus yang berguna untuk memerintahkan sel inang adalah asam nukleat dari virus itu sendiri. Selanjutnya, soal yang ke-6. Berdasarkan jenis asam nukleat yang menyusun virus dikelompokkan menjadi. Jadi, virus memiliki asam nukleat yaitu RNA saja atau DNA saja. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Tobacco mosaic virus merupakan virus yang berbentuk
untuk teman-teman ketahui, di sini ada 4 jenis virus, yaitu helix. Helix ini berbentuk seperti silinder, lalu polyhedral. Polyhedral ini berbentuk seperti kumpulan-kumpulan dari segitiga. Lalu ada kompleks. Kompleks ini berbentuk seperti huruf T, dan amplop. Amplop ini berbentuk seperti bulat kayak virus corona gitu loh. Jadi jawaban yang tepat untuk pertamaan nomor 7 ini adalah helix, karena tobacco mosaic virus merupakan virus yang berbentuk seperti tabung. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Bakteriofag disebut juga dengan jadi kan tadi teman-teman udah pada tahu nih, virus untuk melakukan replikasi dia harus memiliki sel inangnya, karena dia tidak bisa melakukan replikasi sendiri. Jadi salah satunya dengan menggunakan sel dari bakteri. Dan virus yang menyerang bakteri disebut bakteriofag. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, virus pemakan bakteri. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Sebutan lain untuk proses virus dalam memperbanyak diri adalah A, virulensi, B, adjudikasi, C, replikasi, D, modifikasi, E, sosialisasi. Teman-teman semua udah tahu jawaban dari soal ini, sepertinya C, replikasi. Soal yang lumayan gampang. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Apabila virus ada di dalam sel inang yang lemah, virus akan memperbanyak diri melalui. Jadi sekilas info tentang proses replikasi virus. Proses replikasi virus itu ada 2, siklus litik dan siklus isogenik. Ketika virus menemui sel inang yang lebih kuat dari dia harus tentu dia tidak bisa untuk mengambil alih secara menyeluruh sel inang tersebut, karena sel inang tersebut kuat. Jadi dia cuma bisa memanipulasi sel inang itu dengan seperti kayak sel inang ini nggak menyadari loh kalau dia diserang oleh virus. Jadi itu disebut dengan siklus isogenik. Dan ketika virus menemukan sel inang yang lebih lemah dari dia bisa mengambil alih seluruh sel inang tersebut. Dia bisa kayak menghancurkan semua inti-inti dari sel inang tersebut, dan mereka menguasai sel inang tersebut. Siklus itu disebut siklus litik. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 10 adalah B. Baiklah, sepertinya itu soal terakhir dalam pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.